Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel International Computer Solo. Nah, pada video ini kita kembali lagi di bagian sesi bongkar laptop ya. Nah, pada kali ini saya akan membahas atau akan membongkar laptop dari merek Asus. Nah, ini dengan serinya A516MAO. Nah, mungkin bagi teman-teman ada yang gak asing nggak dengan seri laptop ini? Soalnya emang untuk seri laptop yang ini itu emang seri yang cukup best seller dan laku cukup banyak di tahun rilisnya. Nah, untuk laptop itu sendiri rilis di tahun kisaran 2020 atau 2021 ya, dan emang benar-benar kencang banget penjualannya. Dan hal ini bisa banget karena emang untuk yang seri ini itu termasuk tergolong seri yang cukup bagus, entah itu dari desainnya yang benar-benar slim, elegan, dan dari juga fitur dan opsi upgrade-nya ya teman-teman. Dan ini adalah seri yang 15 in. Nah, ini yang seri A516 itu yang seri 15 in. Nah, kalau untuk yang seri 14 itu juga ada, itu serinya adalah A416. Jadi A416 itu yang 14 in layarnya, dan untuk yang 15 in itu yang A516. Untuk secara tampilan atau look juga sama ya teman-teman. Cuma di bagian layout keyboardnya ini untuk yang A516 itu ada numpad-nya. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya akan membahas laptop ini termasuk dengan opsi upgrade dan akan kita bongkar laptopnya untuk melihat di bagian dalamnya ya, dan akan saya bahas sedikit mengenai after sales-nya. Jadi untuk laptop ini terhitung laptop yang bagus, awet, atau mungkin cenderung nggak bermasalah gitu. Nah, tanpa berlama lagi saya akan bongkar laptopnya. Oke, baik teman-teman, ini akan langsung saya bongkar ya untuk laptopnya ya. Ini pertama-tama kalian bisa lepas dulu semua bautnya. Nah, apabila sudah, langsung bisa diangkat saja teman-teman. Oke, baik teman-teman, jadi ini adalah bagian dalam dari si laptop Asus A516 ya, dan tampilannya itu cukup simple ya, dan gampang banget untuk dipahami bagian-bagiannya. Yang ini ada speaker kiri, ini speaker kanan. Untuk speaker ini kualitasnya cukup bagus ya teman-teman. Soalnya ini untuk laptop yang usianya kisaran 3 tahun lebih, atau udah 4 tahun berjalan ya, ini masih tergolong masih kencang. Nah, ini paling cuma kotor sedikit aja, dan ini speakernya masih belum jebol bagian membrannya. Dan ini ada baterainya di sini. Lalu ini ada slot hard disk untuk ukuran SATA ya, atau 2,5 inch. Lalu ini ada chillboardnya. Ini adalah di bagian USB kanan, port audio, dan ini nyambung ke mesin utamanya di sini. Nah, ini ada fleksibelnya. Yang kedua, ini ada kipasnya di sini. Lalu di sini ada SSD-nya. Ini yang model M.2 ya teman-teman. Di sini ada slot RAM-nya. Dan ini adalah BV card-nya. Nah, yang pertama kan kita bahas masalah opsi upgrade yang ada di laptop ini. Nah, untuk laptop ini bisa dibilang sudah cukup lengkap ya teman-teman. Jadi sudah ada slot SSD-nya. Ini menggunakan model yang M.2 ya. Ini untuk bawaannya. Nah, bila teman-teman masih kurang penyimpanannya, itu bisa diekspansi lagi, bisa ditambah dengan menambahkan SSD atau hard disk ukuran 2,5 inch atau yang model SATA teman-teman. Itu letaknya di sini. Namun ini harus ada bracketnya. Nah, untuk bracketnya itu biasanya tersedia di paket penjualannya. Mungkin bagi teman-teman yang belum mengeh juga, itu biasanya teman-teman bisa nemuin di dalam kardusnya, itu biasanya ada. Nah, nanti untuk bracket tersebut nanti dipasangkan di soket yang ini. Nah, ini ada soket hard disknya yang di sini. Lalu untuk opsi upgrade RAM ya. Nah, untuk model ini bisa teman-teman upgrade ya. Nah, ini kalau misal untuk bawaan RAM-nya ini dia menggunakan RAM 4 GB DDR4. Nah, jadi kalau teman-teman mau upgrade itu bisa menggunakan tipe yang DDR4 seperti ini.
Nah, untuk permasalahan yang mungkin sering atau mungkin ditemui di bagian laptop ini bisa dibilang tergolong cukup jarang ya. Dan kalau semisal ada trouble pun itu biasanya di bagian hal-hal yang umum, misalnya tuh di bagian baterai, di bagian keyboard. Ya, soalnya kan kalau hampir di semua jenis atau seri laptop ya, kalau misal udah di atas 2 atau 3 tahun itu pasti muncul permasalahan yang ada di part tersebut, kayak di baterai, terus di keyboard. Nah, biasanya itu indikasinya kalau untuk baterai tuh kalau misal udah menginjak di usia 2 tahun ke atas tuh mungkin udah ada muncul kendala kayak boros, drop. Nah, seperti itu. Di keyboard juga sama. Ini biasanya kalau untuk di usia 2 tahun ke atas tuh mungkin udah mulai trouble, entah tuh ada tombol yang manjer atau mungkin ada tombol yang mati. Dan itu sudah menjadi hal yang umum ya. Kalau untuk bagian lainnya itu tergolong awet, kayak tadi semisal di bagian speakernya, lalu ada juga di bagian engsel-nya. Nah, untuk seri ini tuh emang plusnya di sini teman-teman. Jadi untuk di bagian engsel itu emang dia dibuat cukup kokoh ya. Nah, bisa teman-teman lihat nih ada 3 baut di bagian kiri dan ada 3 baut juga di bagian kanan seperti ini. Nah, karena ada banyak baut ini juga yang menyebabkan seri ini bisa tergolong awet untuk di bagian engselnya dan bisa dibilang jarang rusak. Nah, mungkin beberapa kasus itu pernah ditemui juga permasalahan di engsel, cuman untuk masalahnya itu bukan di bagian engsel body, cuman di bagian engsel layar. Nah, itu biasanya disebabkan di bagian tarian engselnya ini. Nah, itu sudah kotor ya, kotor, lalu lama-lama bisa jadi korosi dan bisa jadi berat tarikannya. Nah, kalau udah berat kayak gitu, tuh lama-lama di bagian penahan baut yang di layar tuh bisa kalah, otomatis patah engselnya seperti itu. Baik teman-teman, jadi tadi ada pembahasan mengenai laptop seri Asus A516 ya. Dan mungkin bagi teman-teman yang mau request tuh bisa banget ya, bisa tulis di kolom komentar, nanti akan kita buatkan videonya. Jadi mau bongkar laptop seri ini atau seri itu, nah itu bisa banget ya. Nah, mungkin itu saja, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.